Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak alur cerita Battle Through the Heavens. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya, semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Dan semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Darah segar keluar dari mulut tetua Mugu. Kakinya hanya stabil setelah mundur 2 langkah. Kedua matanya ganas saat dia melihat Xiaoyan, muncul sangat menakutkan. Dengan status tetua Mugu, ia adalah eksistensi yang terkenal bahkan di wilayah dataran tengah. Namun, pada saat ini, dia telah dirugikan oleh tangan Xiaoyan, seorang anggota generasi muda. Bagaimana dia bisa dengan mudah menelan amarah di dalam hatinya? Namun, terlepas dari seberapa marahnya, dia perlu menekan niat membunuhnya. Dia mengerti bahwa penampilannya telah menyebabkan Xuan Kongzi dan sisanya untuk melihatnya sebagai duri di sisi mereka. Xuan Kongzi tidak bertindak karena dia tidak menemukan alasan untuk itu. Namun, jika tetua Mugu melakukan sesuatu yang menyimpang dari norma, Xuan Kongzi akan menggunakan taktik bom untuk membunuhnya, cambuk ini. Oleh karena itu, tetua Mugu hanya bisa menghancurkan giginya dan menelan amarahnya saat ini. Xiaoyan, jangan bahagia dulu. Pertemuan pil belum sepenuhnya berakhir. Dengan kekuatan kamu, itu hanya fantasi jika kamu ingin menerima pil petir 5 warna ini. Namun, Mutuagu ini adalah orang yang sangat licik. Setelah menekan amarahnya, dia melihat badai berwarna 5 yang sangat besar di langit, dan dia tiba-tiba mencemooh Xiaoyan dengan tawa dingin. Menerima pil petir juga merupakan ujian dari pertemuan pil. Pil obat tingkat 8 terlalu kuat. Kekuatan alami yang diciptakannya bisa menghancurkannya. Jika alkemis itu tidak dapat melindungi pil obat, itu akan dihancurkan sebagai hasilnya. Oleh karena itu, menerima pil petir dan melindungi pil obat juga merupakan bagian dari tes akhir. Kekuatan pil petir meningkat seiring dengan kualitas pil obat. Seorang elit biasa, Dosun, tidak akan berani untuk melakukan hal kecil seperti ini. Dari cara tetua Mugu melihatnya, Xiaoyan hanyalah seorang Dosong. Meskipun Xiaoyan memiliki banyak taktik, itu bukanlah hal yang mudah untuk menerima pil petir ini. Selain itu, jika ia tidak beruntung dan akhirnya menghancurkan pil obat saat menerima pil petir, Xiaoyan tidak hanya akan kehilangan tempat juara, tetapi juga akan kehilangan kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Lagi pula, bagaimana mungkin seseorang berpartisipasi jika pil obat seseorang hilang? Suara bergelombang seluruh alun-alun berkurang ketika semua orang mendengar tawa dingin tetua Mugu. Dengan pengingatnya, mereka akhirnya menemukan bahwa kekuatan sejati Xiaoyan hanya di tingkat Dozong. Meskipun kekuatan semacam ini sudah cukup hebat, itu tidak cukup terhadap pil petir 5 warna. Cukup banyak orang saling memandang. Bagian yang paling sulit sudah selesai. Namun, mungkinkah Xiaoyan mungkin dipaksa mati pada saat kritis ini? Hanya sedikit orang yang benar-benar peduli jika seseorang dapat menerima pil petir. Saat menyaring pil obat selama waktu normal, alkemis bisa mengumpulkan banyak pembantu untuk membantu memblokir pil petir. Setelah semua, alkemis tidak bergantung pada diri mereka sendiri ketika melawan orang lain. Banyak ahli relawan untuk melindungi seorang alkemis yang dapat memperbaiki pil obat tingkat tinggi. Seorang alkemis tingkat tinggi tidak perlu khawatir tentang mencari pembantu. Meskipun orang mungkin mengatakan ini, menerima pil petir telah menjadi aturan pertemuan pil untuk waktu yang lama. Meskipun tidak sesuai dengan realitas situasi, seseorang tidak memiliki pilihan lain. Orang ini masih belum menyerah. Cao Ying sedikit merajut alisnya saat kecemasan melintas di matanya. Pil petir 5 warna benar-benar terlalu kuat.
Meskipun dia yakin dengan kehebatan Xiao Yan, pil petir 5 warna ini tidak akan menjadi baik. Jika seseorang ceroboh, tidak mungkin seseorang gagal dalam rintangan terakhir ini. Xiao Yan, yang merupakan orang yang terlibat, tersenyum di bawah fokus mata khawatir banyak orang. Dia mengangkat kepalanya dan melihat pil petir 5 warna di langit. Senyum di wajahnya menjadi lebih jelas. Benda ini benar-benar tonik yang hebat untuk boneka setan bumi. Tidak perlu khawatir tentang hal-hal kecil seperti itu. Tetua Mugu mengira Xiao Yan menempatkan di depan yang berani setelah dia tenang Xiao Yan. Senyum dingin di wajahnya menjadi lebih kaya saat dia berkata dengan cara yang gelap dan padat, "Baiklah, aku yang lama akan melihat bagaimana kamu akan menerima pil petir 5 warna ini dengan kemampuanmu." Xiao Yan tersenyum. Dia mengangkat kepalanya dan melihat langit yang mendidih. Ada petir samar tapi terang yang memotong langit panjang dengan bang. Langit bersinar seperti matahari terbit. From terlihat dari kekuatan petir ini, pil petir 5 warna ini memang sangat menakutkan. Tidak heran Tetua Mugu mengadopsi sikap menonton pertunjukan. Jika boneka setan bumi tidak bisa menyerap kilat, Xiao Yan mungkin benar-benar terjebak dengan sakit kepala yang besar hari ini. Sayangnya, tawa lembut dipancarkan dari mulut Xiao Yan. Tangannya dengan lembut terangkat dan cincin penyimpanan di jarinya sedikit melintas. Segera, sosok perak cerah muncul di depannya. Boneka setan bumi saat ini dalam keadaan yang menyedihkan setelah memblokir langkah pembunuhan Tetua Gumu di dalam alam pil. Tidak hanya dadanya yang tenggelam ke dalam tubuhnya, tetapi kulitnya yang lebih keras dari logam telah terpecah, memperlihatkan dagingnya yang berwarna perak. Tindakan tiba-tiba ini Xiao Yan segera menarik banyak tatapan. Namun, setelah tatapan ini melihat bahwa dia telah memanggil boneka yang hampir pincang, mereka tanpa sadar merasa sedikit kecewa. Mungkinkah Xiao Yan berharap untuk berurusan dengan pil berwarna yang menakutkan dengan boneka yang hampir hancur ini? Tetua Mugu tertegun karena boneka setan bumi yang telah dipanggil Xiao Yan. Dia terbiasa dengan hal ini. Jika boneka ini tidak melompat di depannya dalam alam pil ini, dia akan membunuh Cao Ying di tempat. Itu karena kontaknya dengan hal ini yang wajahnya tanpa sadar mengungkapkan senyum mengejek ketika dia melihat bahwa Xiao Yan berencana mengandalkan hal ini untuk memblokir pil petir 5 warna. Boneka ini tidak dapat menerima bahkan pukulan darinya. Bagaimana ia bisa menerima pil petir 5 warna? Menurut tebakan Tetua Mugu, boneka perak itu seharusnya hanya sekitar 8 atau 9 bintang, Dozong. Ini bisa dianggap sebagai boneka tingkat tinggi, dan bisa digunakan untuk memblokir 1 atau 2 baut pil petir 5 warna. Namun, seseorang melamun jika seseorang ingin bergantung padanya untuk menanggung seluruh pil petir. Aku pikir kamu mencari solusi secara acak. Tetua Mugu menggelengkan kepalanya saat dia tertawa dengan nada mengejek. Xiao Yan tidak keberatan tawa Tetua Mugu. Seseorang yang gagal akan selalu menemukan metode lain untuk melampiaskan amarah seseorang. Ventilasi ini tampak sedikit menyedihkan. Tangan Xiao Yan dengan lembut mengusap tubuh boneka setan bumi. Meskipun boneka setan bumi ini telah ditinggalkan dalam keadaan tragis setelah pertempurannya dengan Tetua Mugu, beruntung bahwa benda ini tidak memiliki kecerdasan atau rasa sakit. Selama tubuhnya tidak hancur, itu akan mematuhi perintah Xiao Yan selamanya. Aku akan mengandalkan kamu kali ini. Xiao Yan tersenyum saat tangannya dengan lembut menepuk tubuh boneka setan bumi. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat guntur berwarna 5, memancarkan gemuruh rendah di langit. Dia tertawa terbahak-bahak, "Ayo." Gemuruh guntur di langit mengintensifkan setelah Xiao Yan tertawa. Suara gemuruh bergema di atas tanah. Baut petir yang pekat dan terang menembus awan. Zing.
Gemuruh itu bergejolak sebelum tiba-tiba menyusut. Segera, sebuah petir berwarna 5 kilat bergegas turun dari awan seperti ular piton raksasa. Ini merobek udara, membawa suara riping yang mengerikan saat itu dengan keras menerkam menuju panggung batu di mana Xiao Yan berada. Pergi. Xiao Yan tersenyum saat menyaksikan pil petir akhirnya melepaskan serangan. Jarinya menunjuk ke langit saat dia dengan lembut memerintahkan. Teriakannya terdengar dan boneka setan bumi, yang hampir tumpukan Memo, segera menginjak tanah. Kekuatan kuat yang diciptakan meroket ke langit. Setelah itu bertabrakan dengan petir yang kuat di depan mata tertegun semua orang. Sebuah erangan segera terdengar di stadion ketika semua orang melihat apa yang terjadi. Hihi, tetua Mugu juga tertawa aneh. Namun, sebelum dia bisa berbicara, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia menemukan bahwa boneka setan bumi, yang telah disambar petir berwarna 5, tidak hancur berantakan. Sebaliknya, tubuhnya yang rusak perlahan mulai pulih dalam hal halilintar. Dadanya secara bertahap mulai berubah. Boneka ini menyerap kekuatan petir. Mata tua Mugu segera dikontrak ketika ia melihat boneka setan bumi tumbuh lebih terang setelah disambar petir. Boneka aneh semacam ini adalah salah satu yang belum pernah dia dengar. Tidak heran orang ini sangat percaya diri. Dia memiliki boneka yang unik. Bajingan, seandainya aku tahu waktu itu, aku akan menghancurkannya di alam pil. Ekspresi tetua Mugu berubah suram ke titik yang menakutkan. Hatinya dipenuhi penyesalan. Jika pukulannya sedikit lebih berat dalam alam pil, boneka setan bumi ini akan disia-siakan. Sekarang, Xiao Yan akan menggunakan senjata tajam ini untuk menghindari petir. Dibandingkan dengan kesuraman dan penyesalan dari tetua Mugu, kelompok Cao Ying menghela nafas lega saat ini. Meskipun dia tidak menyadari mengapa boneka unik ini memiliki kekuatan seperti itu, kenyataannya mengatakan kepada mereka bahwa Xiao Yan berhasil lulus ujian akhir. Tempat juara dari pertemuan pil miliknya. Haha, bocah kecil ini memang memiliki banyak harta. Boneka yang menyerap kekuatan petir. Saat itu, aku melihat satu di reruntuhan kuno. Sayangnya, itu hancur ketika orang-orang itu sedang memperebutkannya. Wanita cantik di panggung yang tinggi tersenyum sambil mengingatnya dengan lembut. Bajingan tua itu, Mugu, sepertinya merasa tertekan. Orang tua berkulit gelap itu juga mengungkapkan senyuman angkuh di wajahnya saat ini. Suan Kongzi mengangguk sambil tersenyum. Arus dia sekali lagi memulihkan ketenangannya yang biasa. Jari-jarinya saling berpotongan ketika dia tersenyum dan berkata, "Kali ini, menara pil kami akan berhutang budi kepada anak kecil ini." Wanita cantik dan pria berkulit gelap di sisinya mengangguk dengan ekspresi berseri-seri ketika mereka mendengar kata-katanya. Jika Xiao Yan tidak meminjamkan tangan, itu mungkin bahwa tempat juara dari pertemuan pil ini akan mendarat di tangan si tua bajingan Mugu kali ini. Pada saat itu, reputasi dari menara pil akan mengalami pukulan berat. Xiao Yan pada podium batu sedang menatap boneka setan bumi. Tumbuh lebih terang setelah disambar petir 5 warna, sementara mereka bertiga mengobrol. Mata hitam gelap Xiao Yan memiliki ekspresi panas melintas di atas mereka. Dia bertanya-tanya apakah boneka setan bumi akan dapat berevolusi menjadi boneka setan langit setelah menyerap pil berwarna 5 ini. Napas Xiao Yan tanpa sadar menjadi tergesa-gesa setelah dia memikirkan kekuatan menakutkan dari boneka setan langit, sebanding dengan seorang elit Dosun. Blaar, blaar, kilat terang menari dengan galak di langit seperti naga besar, menderu. Segera, cahaya terang datang dari segala arah. Akhirnya, mereka datang bersama-sama untuk menyerang tubuh boneka setan bumi.
Pukulan petir itu dengan keras mendarat di tubuh boneka setan bumi. Baut perak terang meledak terpisah. Segera, itu berubah menjadi jumlah yang tak terhitung jumlahnya, dari ular listrik kecil yang mengalir di sepanjang kulit boneka setan bumi, sebelum memasuki tubuhnya. Kekuatan terang melonjak ke tubuh boneka setan bumi, dengan cepat memperkuat tulang dan kulitnya yang keriput. Melihat dari kejauhan, boneka setan bumi muncul seperti dewa guntur yang tergantung di langit. Cahaya petir berkedip-kedip dalam radius 100 kaki. Momentum yang menakutkan itu menyebabkan orang-orang tanpa sadar merasakan kulit di kepala mereka mati rasa. Xiaoyan berdiri dengan tangannya di belakangnya di atas panggung batu. Boneka setan bumi dengan paksa menerima semua halilintar 5 warna yang menembak ke arahnya, membiarkannya menjadi jauh santai. Dia bahkan tidak perlu menyia-nyiakan kekuatan sedikitpun untuk menghadapi pil kilat yang merepotkan ini. Gemuruh-gemuruh bergema tak henti-hentinya di atas langit. Gemuruh 5 warna petir menghasilkan alat penghasil petir yang terus-menerus menyemburkan petir yang kuat. Akhirnya, mereka mendarat di tubuh boneka setan langit. Gemuruh 5 warna itu melonjak. Ini berlangsung selama 10 menit sebelum akhirnya berhenti. Hampir 100 halilintar menakutkan menerjang dari gemuruh selama 10 menit ini. Untungnya, petir ini tidak merusak boneka setan bumi. Sebaliknya, permukaan perak cerahnya sedikit berbintik-bintik dengan berkilauan emas. Benar-benar layak menjadi pil kilat 5 warna. Mata tajam Xiaoyan adalah yang pertama menemukan kilau emas berkelap-kelip di sekitar tubuh boneka setan bumi. Segera, ekspresi sukacita tanpa sadar melonjak ke matanya. Meskipun warna keemasan ini sangat redup, Xiaoyan cukup puas dengan itu. Dia jelas mengerti apa jenis kekuatan yang sangat besar yang dibutuhkan untuk mengembangkan boneka setan bumi menjadi boneka setan langit. Namun, seluruh tubuh boneka setan langit berwarna emas. Saat ini, boneka setan bumi masih memiliki beberapa jarak untuk itu. Ekspresi pikiran melintas di wajah Xiaoyan setelah dia merasa gembira. Dia dengan lembut bergumam, "Ini tidak cukup." Sementara Xiaoyan merenung, badai berwarna 5 di langit tampaknya telah menjadi agak marah ketika petir diserap oleh boneka setan bumi. Segera, awan bergejolak, gaya hisap yang tidak biasa tiba-tiba melonjak keluar dari awan. Semua orang tertegun untuk menemukan beberapa awan petir muncul seperti sedang ditarik oleh sesuatu. Mereka perlahan-lahan berkumpul di sekitar lightning pil 5 warna. Semua orang tercengang saat melihat adegan ini. Bahkan Xuan Kongzi dan yang lainnya tidak mengharapkan pil kilat ini untuk membentuk perubahan yang tidak biasa. Ekspresi kelompok Cao Ying menjadi tertegun. Mereka menyaksikan pil kilat di atas kepala mereka berkumpul di langit tempat Xiao Yan berada. Sesaat kemudian, guntur yang sangat besar menutupi langit. Keberuntungan bocah ini luar biasa buruk. Bahkan surga membantu aku yang lama. Old Mugu, yang awalnya kecewa, menjadi terkejut karena perubahan ini. Kegembiraan liar langsung melonjak ke matanya. Ini adalah kesempatan yang diberikan langit. Tiba-tiba, guntur besar membuat keributan di stadion. Kekuatan petir di langit terlalu menakutkan. Jika itu secara acak menghancurkan, kemungkinan bahwa mereka yang hadir bisa berakhir dengan luka parah. Pil kilat saling menarik dan berkumpul di tempat yang sama. Ini mungkin akan melambung lagi. Haruskah kita campur tangan? Dalam situasi seperti itu, kami tidak perlu campur tangan. Xuan Kongzi sedikit merajut alisnya saat mengamati fenomena yang tidak biasa di langit. Dia akhirnya bertanya kepada orang-orang di sekitarnya pertanyaan. Dia sedikit khawatir bahwa kecelakaan mungkin terjadi pada Xiao Yan dalam situasi seperti ini. Tunggu dulu sedikit, anak kecil ini tidak tampak khawatir.
Wanita cantik itu menggelengkan kepalanya saat dia menjawab dengan lembut. Mata kelompok Xuan Kongzi beralih ke Xiao Yan di atas podium batu setelah mendengar kata-katanya. Mereka memang melihat dia dengan kepala ke atas, melihat ke langit yang sangat lebat. Wajahnya bukan hanya tanpa khawatir, dia bahkan tampak bersemangat. Bahkan Xuan Kongzi akhirnya melebarkan mulutnya setelah melihat adegan ini. Segera, dia menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Sepertinya dia memang meremehkan Xiao Yan. Energi di sekitar alun-alun telah menjadi luar biasa keras dengan pertemuan yang sangat keras. Gemuruh menakutkan mungkin tersebar di langit, menyebabkan doki dalam tubuh seseorang tampak sedikit lamban pada saat ini. Bang 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 blaar. Gemuruh itu akhirnya melepaskan kekuatan destruktifnya yang menakutkan segera setelah diaglomerasi. Petir terang bergegas turun dari awan besar ke segala arah. Arah mereka semua tiba-tiba berubah saat mereka terbang di udara, dan mereka semua menunjuk pada boneka setan bumi di langit. Dentang. Banyak petir penuh kekuatan yang menakutkan ditumpahkan di boneka setan bumi seperti badai. Segera, suara logam yang jelas bergaung di atas stadion. Blaar. Tubuh boneka setan bumi terus jatuh di bawah serangan liar dari halilintar ini. Ruang sekitarnya membentuk beberapa retakan spasial hitam gelap di tengah serangan ini. Apa petir hebat! Cukup banyak ekspresi orang berubah ketika mereka melihat garis spasial gelap hitam. Mata mereka tercengang saat mereka melihat dimen-dimen bumi yang memperkuat dalam langit yang dipenuhi dengan petir. Meskipun mereka tidak dapat merasakan aura boneka setan bumi, siapapun dengan mata tajam bisa mengatakan bahwa boneka setan bumi tumbuh lebih kuat di tengah petir yang turun dari langit. Para petir terang yang terus jatuh menyebabkan senyum di wajah Xiao yang tumbuh lebih terlihat. Dia telah menemukan bahwa kilau berwarna emas di boneka setan bumi itu berkembang sebagai petir yang berkedip-kedip meningkat. Segera, Xiao Yan dengan lembut menjilat bibirnya. Matanya yang hitam pekat dipenuhi dengan antisipasi. Gemuruh keras itu tebal karena menutupi langit. Bunyi guntur yang berulang-ulang menyebabkan sejumlah orang merasa telinga mereka mati rasa. Hari ini, mereka telah menyaksikan kilau pil paling banyak yang pernah mereka lihat dalam hidup mereka. Selain itu, hal yang benar-benar membuat orang lain tidak bisa berkata-kata adalah bahwa pil kilat yang spektakuler tidak dapat menangani boneka kecil, menyebabkan mereka merasa ragu atas kekuatan dari lightning pil ini. Tentu saja, keraguan semacam ini dengan cepat lenyap setelah melihat ruang hitam gelap membelah terbuka di sekitar bumi Demon Wayang. Pil kilat yang terbentuk tidak diragukan lagi merupakan hal yang menakutkan. Hujan badai terus berlanjut selama hampir setengah jam. Setelah setengah jam ini, sambaran petir terang di langit dengan keras menghancurkan segalanya di sekitar mereka. Tentu saja, mata dan telinga mereka yang hadir juga hancur. Setelah setengah jam baptisan pil kilat, tubuh asli perak-perak dari boneka setan bumi telah berubah menjadi warna emas berkilauan. Blaar, blaar. Pil kilat melanjutkan penghancurannya meskipun merasa tidak puas. Akhirnya, ia tanpa sadar melepaskan tulang yang sulit dikunyah. Energi yang berfluktuasi di lapisan awan perlahan memucat. Setelah itu, guntur tebal perlahan-lahan tersebar di depan banyak tatapan di bawah. Ketika pil kilat yang menakutkan ini akhirnya menarik diri, Xiao Yan menyaksikan sisa potongan perak seukuran telapak tangan di tubuh boneka setan bumi tiba-tiba berubah menjadi warna emas. Sementara boneka setan bumi berubah menjadi warna emas ini, Xiao Yan samar-samar dapat merasakan bagian dalam boneka setan bumi menjalani transformasi mengerikan. Setelah hamburan Thundercloud, boneka setan bumi berwarna emas juga melompat ke kakinya. Setelah itu, ruang terdistorsi, dan suara zing muncul di depan Xiao Yan.
Setelah itu, boneka berdiri di sisinya seperti penjaga paling setia. Apakah akhirnya akan berhasil? Mata Xiaoyan memanas saat dia menatap boneka setan bumi di depannya. Tangannya dengan lembut menekan kulitnya yang berwarna keemasan. Anehnya, bahkan tidak ada sedikit pun kekerasan yang tersisa. Sebaliknya, malah tampak lebih lembut. Xiaoyan mengangkat alisnya saat merasakan perubahan ini. Dia menjentikkan jarinya dan nyala hijau jade diaglomerasi ke dalam bentuk belati di ujung jarinya. Setelah itu, dengan kejam melintasi kulit berwarna emas boneka setan bumi. Ketika api berubah menjadi belati, Xiaoyan tertegun untuk menemukan bekas luka putih di kulitnya. Apalagi bekas luka putih ini otomatis menghilang. Sungguh pertahanan yang menakutkan. Xiaoyan tanpa sadar menghirup nafas udara dingin ketika dia melihat ini. Matanya menyala panas saat dia menatap boneka setan bumi. Namun, menyebutnya boneka setan langit kemungkinan akan lebih cocok sekarang. Setelah bertahun-tahun perawatan, boneka ini Xiaoyan telah membangun akhirnya berevolusi ke tingkat tertinggi. Dengan boneka setan langit, Xiaoyan akan memiliki kartu truf yang lain. Xiaoyan dengan lembut tersenyum saat jarinya menepuk lengan boneka setan langit. Dia tersenyum. Kembalinya pil ini jauh melampaui harapannya. Ketika guntur tebal di langit menghilang, cahaya hangat sekali lagi tersebar ke bawah. Ini menutupi stadion yang telah hancur oleh pil kilat. Suhu ini menyebabkan cukup banyak orang merasakan perasaan terlahir kembali yang tidak biasa. Setelah menikmati mandi di bawah sinar matahari sejenak, kepala semua orang di stadion tiba-tiba berayun ke panggung tinggi di mana kelompok Xuan Kongzi berada. Saat ini pil petir hampir berakhir. Selanjutnya adalah waktu untuk mengumumkan pemenang akhir. Sekian alur cerita Battle Through the Heavens. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, like, dan komennya dan share-nya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah. Dan semoga hari-hari sedulur semuanya diberikan kebahagiaan, kesehatan dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.